Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di belakang kami adalah sebuah mobil yang lagi viral banget nih. Kenapa viral? Karena pertama, dia bermesin PHEV. Kedua, udah PHEV, harganya terjangkau banget. Harganya di 499 juta untuk 1000 konsumen pertama. Jadi yang 1001 ke atas nanti harganya di 519 juta. Tetap terjangkau banget. Bahkan waktu peluncurannya, saat presentasi, itu banyak banget mobil-mobil PHEV dan HEV yang di kompetitornya dia, yang harga lebih mahal, itu ditampilin. Dan itu bener-bener bikin heboh semua orang gitu, luar biasa banget. Maksud lo salah satunya mobil ini kan, Jay, yang ditampilin? Betul banget. Siluetnya jelas banget ya? Siluetnya jelas banget. Dan tapi sebenarnya siluetnya paling jelas ada satu lagi sih. Yang H. Iya. Iya, tapi Jay, lo kalau ngomongin soal hybrid, mobil hybrid, nggak ada yang ngalahin mobil ini, bro. Toyota dari dulu teknologi hybridnya, selain dia pioneer, dia juga yang terbaik sampai saat ini kalau menurut gue. Saat ini kan, tapi ini sudah next generation baterainya dan teknologi hybridnya Chery yang udah dikembangin. Sekarang yang paling jago bikin baterai, motor listrik itu China, bro. Iya, tapi gua akuin. Iya, apa? China, bro. Yoi. Bahkan Toyota juga sekarang beberapa modelnya juga mengambil dari basisnya mobil China. Mobil China, betul sekali. Emang. Jadi ya udah. Sekarang memang oke, harus gua akuin Toyota untuk in term of hybrid masih paling jago sampai detik ini ya. Iya. Tapi Chery 38 CSH ini harus kita adu nih. Oke, ayo. Jadi kan di CVT War kali ini kan nggak cuman melulu soal teknologi hybrid, tapi kan ada poin-poin lainnya aja. Yang Toyota tuh selalu juara deh. Nanti kita lihat aja. Nanti kita lihat aja. So, ini dia CVT War antara Chery 38 CSH dan Toyota, panjang nih, Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista. Oke, Jess. Nih, kita adu nih ya, PHEV lawan HEV. Yes. Menurut gue tapi solusi apa? Sekarang ini ya, bensin mahal, polusi panas, global warming, bukan EV malah justru. Ini, kenapa, Jess? Lu nyetir pakai bensin, lu bisa bensinnya kena oplos gitu ya, masih bisa jalan pakai motor listriknya gitu loh, pakai baterai listriknya bisa jalan sampai 90 km gitu loh. Dicolok SPKL lu kan nggak mungkin dioplos kan? Nggak mungkin. Cuma kalau dibalik-sebaliknya, SPKL lu penuh, nyari SPKL lu memang masih nggak semudah itu di Indonesia kan? Masih ada bensinnya. Make sense. Ya, tapi kan? karena ini CVT War, gue tetap harus ada yang gue belain. Oh iya dah. Tapi kalau ketok-ketok kok langsung beda ya kualitasnya? Dari stance aja. Ini kan sebenarnya notabene sebuah MPV ya. Yes. CVT War kita nggak melulu ngomongin teknologi lah, apa segala macam, tapi desain juga. Kalau pakai lama kita panggil aja. Cuma juri biasa kita lagi jalan-jalan. Jalan-jalan sebenarnya bisnis trip lah. Media drive sih sebenarnya. Tapi jadi kita panggilin anak bocah gitu ya, anak paling bawang di CVT Indonesia ini ya. Paling Gen Z lah. Gen Z. Katanya kuliah dosen di kampusnya lagi meeting. Makanya dia bisa kesini. Makanya dia bisa jadi ini. Luar biasa Nanda. Kebalik bang. Gimana? Halo bang. Sering gue baik-baikin dulu biar lu menang ini nih. Gitu ya. Lu baik-baikin. Mentang dekat sama pemerintah dia. Waduh. Memang. Udah jadi. Iya. Anyway, Nan. Gimana? Biasa, Bang Ija itu banggain si anak Chery kemarin sore ini, Chery. Kayak gue dong, viral bro. Bro, Harganya. di rumah gue ada Vario. Gue tes, iritan ini daripada Vario gue. Oh, bener. Aduh, kalau lihat data sih, facts sih ya kalah sih. Cuman kita lihat aja real ya. Tapi CVT War tuh nggak cuma soal gitu. Iya, ada betul. Nah, apa aja nanti kita akan nilai nah. Yang pertama, penilaian dibagi 5. Oke. Yang pertama ada desain. Oke. Kemudian ada kepraktisan. Oke. Kenyamanan. Yes. Fitur dan juga performa. Oke. Sikat habis. Jadi gimana, Pede? Ya udah, ayo kita buktiin aja. Gue juga masih pede. Penjualannya gila, Bos. Penjualan. Kalau penjualan kita langsung selesai. Ya udah selesai. Iya, tambahin lagi faktor penjualan. Sekian terima kasih video kali ini. Dimenangkan oleh Innova Zenix karena penjualannya jauh. Penjualan dan juga resale value. Ya. Itu tau nggak? Itu jurus netizen kalau di komen kalau habis launching kita post ini gitu ya. Tapi kan penjualan lebih bagus. Iya. Itu sebenarnya gue yang nyentil itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke penilaian desain. Let's go. Untuk pertama-tama, kita mulai dari desain depan. Meskipun Chery 38 memiliki desain yang modern dan futuristik,
Namun harus diakui bahwa dari depan, desain Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista ini memiliki desain yang lebih kekar. Lanjut, desain samping. Desain samping Innova Zenix yang lebih tegas jelas terlihat lebih menarik serta timeless jika dibandingkan dengan Tigo CSH. Sehingga Innova Zenix kami beri nilai 8, sedangkan Tigo 8 CSH di 7. Lanjut, desain belakang. Berbeda halnya pada desain belakang, Tigo 8 CSH kali ini terlihat lebih modern dan futuristik sehingga lebih menarik untuk dilihat dari sisi belakang. Sehingga kami beri nilai 7,5, sedangkan Innova Zenix di 7. Untuk desain interior harus diakui, interior Innova Zenix yang terkesan konvensional dengan head unit serta desain instrumen cluster kombinasi analog dengan MID digital terlihat kalah modern dan futuristik apabila dibandingkan dengan Tigo 8 CSH yang memiliki layar infotainment system berukuran besar serta instrumen cluster full digital. Sehingga kami beri nilai 8, sedangkan Innova Zenix di 7,5. Oke, jadi itu dia dari segi desain. Gimana? Gue masih pede. Berapa nilainya? Langsung dong. Iya, langsung aja. Oke, kita lihat dulu ya dari HP. iPhone 11 Pro, 64GB iBox. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli silakan ya. Full set gak bang? Full set dong. Nah, untuk dari segi desain, pemenangnya kali ini adalah Innova Zenix. Woi, tuh kan? Gantengan ini lah. Kan, bro. Kameramen coba tunjuk. Yang mana lebih ganteng kameramen? Tetap. Iya, Tuh. Tuh kata kameramen aja ini. Tapi enggak, Gimana? tapi kalau desain kan selera ya. Ya, Tapi kalau betul. selera orang kebanyakan yakin gua. Tapi iya sih. Innova Zenix, bro. Oh my god. gitu ya. Karena bapak-bapak tuh seneng banget ini ya. Pasti. Oh, iya. Dihitam-hitamin. Iya, kasih chrome, kalau nggak kasih apa namanya di sini? Wellen. Grill. Waduh, kalau Sama ini cuy yang buat apa? Guard, front guard. Iya, yang ARB. Kita nggak di sponsor. Oh, iya. ABB. ARB Abu Rizal Bakri maksud gua. Aduh sebut. Oke. Iya lah, udah nggak bisa ini ya. Berapa Ini berapa nilainya? poinnya? Jadi untuk poinnya Iya. kita mulai dari si Tigonya dulu deh ya. Iya. Tigo mendapatkan poin di 30,5 nih. Dia berapa? Dia 31 sih sebenarnya. Oh, tipis banget Tipis sih. sih nggak jauh ya. Cuma masih ada beberapa penilaian lagi. Jadi masih jauh perjalanan kali ini ya. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke penilaian yang kedua, yaitu kepraktisan. Kepraktisan. Untuk bagasi, Chery Tigo 8 CSH dan Toyota Innova Zenix Q Hybrid Modelista sama-sama dilengkapi dengan power tailgate dan kapasitas bagasi luas meski jok baris ketiga ditegakkan. Tigo 8 mampu menampung satu koper besar dan satu cabin size, sementara Zenix hingga 3 koper dengan kapasitas maksimal di 993 liter saat jok dilipat rata lantai. Mekanisme pelipatan Zenix lebih praktis sehingga Tigo 8 mendapatkan nilai 8 dan Zenix di 9. Untuk kelegaan kabin, Innova Zenix unggul dalam kelegaan kabin berkat captain seat di baris kedua dan ruang kaki yang lega. Meski baris ketiganya ideal untuk 2 orang dewasa, Tigo 8 CSH juga nyaman di baris ketiga. Namun dengan bench seat di baris kedua, terasa sedikit lebih sempit meski bisa menampung lebih banyak penumpang. Dan Zenix mendapatkan nilai 9, sedangkan Tigo 8 CSH mendapatkan nilai di 8,5. Oke, jadi itu dia untuk nilai dari kepraktisan. Jadi ya, untuk kali ini memang yang menang lagi-lagi Innova lagi. Ya karena memang untuk dari dalamnya juga lega banget, bagasinya juga lega, stick golf masuk gitu kan. Ini stick golf masuk kan? Masuk juga tadi. Masuk, Cuma memang agak Cuma Ini agak agak susah tadi ngepres. Kalau ini masih leluasa banget gitu. Iya. Jadi effortless gitu masukinnya. Tapi jeleknya dia baris 2 nya bisa dilipat. Apa? Tadi masukinnya masukin effortless. stick golf. Oh, masuknya effortless karena lipnya bibirnya Yaps. itu lebih Lebih lebar Karena dan bisa karena udah sering muat orang lebih banyak ya. Iya. Jadi makanya lipnya lebih Aduh. lebar. Lo jadi tukang sapu aja sini lah. Oke. Iya dong, benar, pastilah. Ya, karena kan ini juga bodinya lebih kotak kan dibanding ini. Jadi untuk bagasinya jadi lebih lega nih. Berapa berarti nilainya? Untuk nilainya sendiri di 18. Sementara untuk Tigo ini di 16,5. jauh. Lumayan jauh kali ini ya. Jauh. Ya, Overall berapa berarti sekarang? Oke, untuk overall score, yes, untuk Chery Tigo ini mendapatkan poin di 47. Dan untuk Zenix mendapatkan poin 49. Jauh. Selisih 2 poin. Ada yang bilang mau sapu bersih. Sapu bersih. Oh, ya udahlah, nanti kita lihat aja putaran berikutnya. Let's go. Oke. Sampai putaran ketiga ya? Putaran ketiga, Apa, periode lanjut ketiga? lagi. Aduh, kok dari tadi bahasnya berat banget ya. Soalnya Aduh, Pak. lagi panas bener. Mataharinya kembar. Waduh, mana satu lagi? Mana? Satu lagi mana? Hah? Satu lagi mana? Satu lagi. Satu lagi kan
Lagi nyari ijazah. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke penilaian kenyamanan. Let's go. Oke, sekarang kita bicara soal kenyamanan dari Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid. Wow, modelista panjang banget. Modelista panjang banget. Itu udah berapa detik sendiri itu ya namanya ya. Iya. Kalau kita bicara soal kenyamanan biasa ada dua faktor nih Nan. Kan ada suspensi. bantian suspensi dan juga kekedapan kabin. Nah, kalau menurut gue ini bantingan suspensi ini enak, nyaman. Nyaman, setuju. Ya, Walaupun nyaman ya. Walaupun dari profil bannya sendiri ini lumayan tipis bisa dibilang. Benar, karena ini Iya. adalah yang tipe Q. Paling Nah, tinggi. Benar, paling tinggi. Yang mana dia incinya itu paling besar. Mm-hmm. Kalau kalian bayangkan kalian beli yang tipe V atau yang G sekalipun, oh itu bahkan bisa lebih empuk kali ya Apalagi bandingannya. daripada ini. Ini aja Benar. masih enak loh Yes, bandingannya. benar. Ini menurut gue bandingannya enak, suspensinya memang bukan yang paling nyaman Ya, gitu, enggak. ini masih ada Pas keras-kerasnya. aja. Bener, masih ada keras-kerasnya. Cuman problemnya, oke, bandingan suspensi mobil ini enak. Yep. Cuman kalau menurut gue nanya ini, cuman road noise-nya. Iya, yang gue rasain di belakang emang road noise-nya itu Iya, kan? lumayan masuk gitu. Itu dia. Iya, emang ya, bukan yang terlalu mengganggu sih. Yes. Cuma tapi masih kedengeran, lumayan kedengeran gitu. Iya. Oke, ngomongin soal kenyamanan, gue lebih pede dibandingkan dengan Innova Zenix. Ya nggak, Nan? Setuju, karena di belakang sini emang ya kalau untuk kenyamanan kurang lebih mirip dari segi legroom, Nah. terus juga dari headroomnya kurang lebih mirip. Cuma di sini bedanya itu di kekedapan kabinnya. Itu baru kekedapan kabin, tapi kedua gue ya? masih mode hybrid nih, Nan. Tapi Nan, gue bisa rubah ke mode EV. Oh, berarti bisa lebih senyap lagi dong. Wah, hilang suaranya hilang. Kayak di mana? Kayak lagi di tempat kedap gitu, Nan. Kedap kayak di apa namanya di Apa tuh? gedung perwakilan rakyat. Wah, Irlandia. aduh, Irlandia. Irlandia. Yang namanya Puan Mac kedap banget ya, Nan, di Kedap sini ya. banget. Ini kayak ya paling tinggal suara ban itu pun minim. Itu minim banget, dan shiftingnya kalaupun gue balikin ke hybrid lagi nih, Nan ya. Tuh, suara gerung dari mesinnya untuk mengisi daya lagi si baterainya itu gak seberisik si Innova Zenix. Dan selain Bener itu kan? untuk getaran juga minim banget. Minim banget. Jadi kayak kalau misalnya di Zenix itu masih ada rasa kayak gitu masih Yes. kerasa gitu. Ya kan, pas ganti kan. Iya. Padahal pas jujur transisi. sampai saat ini line up Toyota yang hybrid itu sudah paling halus kalau ganti antara mesin motor listriknya ke bensin. si bensinnya. Tapi ini definitely lebih halus lagi. banget. Ini nggak kerasa, bukan halus lagi, bahkan nggak kerasa sama Gak kerasa sekali. kan? Iya, Yes. iya. Dan kita waktu bandingkan suspensi dan segala macam nih, mau goyang gini, halus aja lewat. Ini halus banget. Di BSD loh kita nih Yep, posisinya setuju. speed bumps yang banyak sekali, Iya, iya, agak setuju. lumayan keras, ini kedap Enak banget. banget. Ini Enak kalau banget. dibanding Zenix suspensinya enak ini jauh kemana-mana. Jauh ya. Karena kalau di Zenix itu masih ada kerasnya. Kalau di situ bener-bener yang kayak nyaman banget, lembut bantingannya. Yes. Cocok lah buat yang mau pergi jauh, bawa keluarga gitu kan. Ini jadi pilihan yang tepat. Let's go. Kenyamanan. Jadi gimana? Masih cukup pede gua. Masih pede. Woi, yang aku MPV itu ya, baru langsung kelihatan bukan MPV lagi kalau lawan ini. Cuaks. Bandingan Kenapa suspensinya quiet like EV, bro. Sequiet. Smooth banget. Di mana-mana MPV sama SUV tuh lebih nyamannya MPV harusnya. Tapi tadi Pak Juri begitu merasakan di Iya. belakang, bagaimana Pak Juri? Emang lebih lembut ini suspensinya ya? Iya. Lebih nyaman. Terus di lebih kuping kan karena kedap, terus juga Iya, suaranya iya, iya. EV ya. Iya. Gue selalu pakai ketika Bapak Juri sedang naik sama saya pakai yang EV curang, mode. EV mode ya. Jadi bener-bener halus. Innova memang transisi hybridnya termasuk yang Combustion terbaik. halus, iya bener. Cuma ini lebih baik sih, Jess. Yes. Harus diakuin. Gue jarang memuji hybridnya brand asal China. Kebetulan ada juga hybrid asal China, saya juga itu tidak sehalus ini gitu. Serius, yang itu harga halus 1 miliar banget. itu Iya. nggak sehalus ini. Enggak. Halusan ini jauh. Ini halus banget loh. Halus harga. banget. Halus banget. Halus banget. Luar biasa. Oke. Selembut. Nggak jadi. Ntar Wah. brand masuk lagi. Selembut Sutra. Sutra. Kain. Oh, kain. Loh, Sutra kan? Kain. Ini kain, tolong dong. Ini nyapu udah capek Oh, iya. nih. Untuk kenyamanan, yang menang kali ini adalah Tigo. Kasih. Of course. Kasih. Gimana? Terima? Terima gue. Berapa poinnya? Aja. Untuk poinnya sendiri yaitu ada di 18 untuk Tigo. Oke. Untuk Innova mendapatkan poin 16. Yes, untuk overall skornya ada yang bisa nebak? Siapa yang menang kali ini? Kan gue tadi habis menang. Kalau gue hitung-hitung ya, Kayak gue Mirip-mirip menang. lah. Kayak gue menang deh. nggak mirip-mirip. Gue menang. Yaudah, daripada debat ya kan? Ah. Yes. Fakta nih. Untuk overall skornya Ah. yaitu mereka seri di 65 Wah, poin. seru. Wah, sengit. Tuh kan, gue kejar kan, Jess.
memang kalau ya, di awal Heeh. ya udah kasihlah bapak-bapak kan lebih senior, dimenangin dulu, sopan. Sebenarnya Kita sebagai bapak-bapak pendatang di sini baru siapa ya? sopan kita. Sopan. Ya, bapak-bapak Tetap sebenarnya sopan ya. Padahal lebih bapak-bapak gue ya. Iya. Yang bapak-bapak tapi- sebenarnya siapa? Iya. Tapi secara usia sebenarnya Secara usia tuan dulu. dia, makanya gue kasih dulu sama yang tua. Oke. Ya udah lanjut Oke, yuk. lanjut. Langsung aja tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke penilaian fitur. Oke. Fitur ya? Fitur. Gimana? Udahlah. Yuk Bas. Iya. Lah. Lu balik lagi ke kampus. Oh ya, gue balik kampus. Oke, see you. Untuk fitur keamanan, mobil ini juga jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Innova Zenix. Kuncinya seperti ini, mirip dengan Cherry lainnya. Dari kuncinya sudah bisa buka, tutup, lock gitu ya. Bisa buka power tailgate, dan juga sudah bisa menyalakan mobil sebelum kita masuk. Jadi bisa mendinginkan kabin terlebih dahulu. Yang menarik, pintunya juga sudah flush door handle begini. Jadi kalau kita kunci, bener-bener rata dengan bodi. Jadi nggak bisa gampang dibuka sama maling. Jadi aman banget ya. Dia sudah auto retract juga spionnya. Dan yang menariknya lagi, nggak cuma lewat kunci, dia juga sudah support car Internet of Vehicle. Jadi dia sudah bisa melalui HP mengakses kunci, buka pintu, dan mengecek kondisi kendaraan mobil dari smartphone kalian. Jadi untuk fitur keamanan much superior dibandingkan dengan Innova Zenix. Untuk fitur keamanan dari mobil ini udah cukup lengkap. Standar sih ya, ini dia kuncinya. Jadi dia sudah keyless entry pastinya. Kalau kalian ingin mengakses mobil ini tinggal kantungin aja nih. Dan kalian mendekat ke mobilnya, kalian tinggal melambaikan tangan di handle pintunya ya, baik dari sisi driver maupun juga penumpang di bagian depan. Dan pasti spionnya dia sudah auto retract ya, bisa terbuka sendiri. Kalau ingin menguncinya tinggal tekan dua guratan yang ada di handle pintunya, dan spionnya juga udah terlipat secara otomatis. Nah, yang kerennya lagi, tadi kita udah sempat mention ya, kalau mobil ini sudah disematkan dengan fitur power tailgate. Jadi pintu bagasi bisa dibuka secara elektris. Tapi nggak cuman dibuka biasa aja caranya. Kalian juga bisa membukanya lewat remote-nya. Ya, di sini ada dedicated button untuk membuka si power tailgate-nya. Caranya adalah, ini posisinya sekarang lagi tertutup mobilnya. Kita unlock dulu dan tinggal hold aja tombol power tailgate-nya. Nah, akhirnya berhasil. Tada! Iya, jadi lebih nyaman lah ya, lebih convenient. Mantap. Fitur keamanan Cherry 38 CSH yang lebih baik membuat kami bernilai 8,5. Fitur entertainment di Cherry 38 CSH ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Zenix. Dia sudah dilengkapi dengan layar yang besar banget, 15,6 inch, dan layar ini sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless, Bluetooth, dan juga ya USB juga sudah ada, colokannya USB A dan C juga bisa gitu ya. Dan dari layar head unit ini banyak banget yang bisa kita akses, bisa untuk mengatur mobil, pengaturan electric parking brake semuanya ada di entertainment, pengaturan auto hold, untuk melipat spion ada di sini, untuk mengatur spion juga bisa dari sini, gitu ya, naik turun, kita save, dan juga dia juga bisa untuk ada Hey Cherry, jadi Hi Cherry, Here. open panoramic sunroof. Okay. Nah, dia juga sudah bisa support voice command. Jadi Please udah say it. I lengkap can't banget. understand. Anyway, dia juga sudah dilengkapi dengan sound system premium dari Sony. Jadi suaranya enak banget dibandingkan dengan Zenix yang memang masih in-house sound system saja. Jadi secara entertainment jauh lebih superior. Untuk fitur entertainment di Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista ini, panjang banget namanya ya. Udah lumayan lengkap ya, walaupun gue agak ragu ya kalau dibandingin sama si Tiggo 8 CSH itu. Ya, tapi setidaknya dia sudah punya layar head unit yang cukup besar, ukurannya di 10 inch. Dan fiturnya juga udah lumayan lengkap nih. Dia udah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto di sini ya. Dan pastinya dia juga ada aplikasi built-in, namanya nih M Toyota nih. Nah, jadi ini seperti fitur SOS atau Blue Link-nya Toyota lah ya. Jadi kalian bisa melakukan panggilan darurat dan juga mencari dealer Toyota terdekat gitu ya. Udah oke banget. Dan di sini yang ciri khasnya head unit dari mobil-mobilnya Toyota, itu dia kalian bisa cek, wih, berapa saldo e-money kalian nih atau flash. Lumayan membantu sih. Dan dia juga ada reminder setiap kali kita nyalain mobil ini, dia akan mengingatkan sama kita hari ini tuh tanggal berapa dan hari ini hari tanggal ganjil atau genap. Nah, ini bermanfaat banget buat kalian para Jakartans yang mau melintas di
jalan protokol yang kena gage. Nah, ini bisa membantu banget nih. Oke, selain itu, fitur entertainment lainnya yang keren di sini, dia sudah ada ini nih, rear seat entertainment. Wah, baik di sisi kiri maupun juga kanan. Masing-masing ukurannya di 10 inci ya. Bagus ini ya. Ini jadi lumayan lah buat anak-anak gitu ya, mau nonton. Bahkan dia sudah ada built-in aplikasinya nih. Ada Netflix, ada Spotify, YouTube, semua ada di sini. Jadi lumayan lah untuk menemani perjalanan bersama keluarga. Mantap. Fitur entertainment kedua mobil memiliki keunggulannya masing-masing, sehingga kami bernilai sama di 8,5. Untuk fitur penunjang banyak banget di sini ya. Mulai dari layar entertainmentnya sendiri saja, banyak banget yang bisa kita atur. Dia ada pengaturan untuk navigasi in-house, dia sudah ada built-in navigation ya. Jadi kita mau tahu SPKLU terdekat karena mobil ini bisa dicas, dan mana yang bisa tahu sudah support DC charging sebelah mana gitu ya. Karena mobil ini juga bisa ngisi bensin, kita juga bisa tahu di mana posisi pom bensin terdekat. Jadi pom bensin, SPKLU bisa tahu dari built-in navigation ini. Walaupun kalian juga bisa pakai Apple CarPlay dan Android Auto. Sudah support voice command-nya juga banyak, bisa untuk pengaturan ambient light dan segala macam bisa ada di sini ya. Dan bahkan sudah ada kamera 540 yang bisa ada 3D view-nya gitu ya. Keren banget ya. Keren bisa coba-coba. Mau dibikin transparan juga 3D view-nya. Jadi around view monitornya udah bagus banget, lengkap. Dan juga dia sudah banyak banget untuk pengaturan, misalnya kayak di kursinya ini untuk pengaturan seat ventilated, dia udah bisa ventilated depan kanan kiri, heated seat juga depan kanan kiri, seat massage sudah ada juga. Jadi untuk passenger, sayang banget tuh untuk passenger doang, tapi oke banget nih, dia bisa ada cat paw, cross, segala macam ya. Udah bisa pijet juga, jadi enak banget. Dan gak cuma dari layar entertainment ini ya, dia entertainmentnya juga bisa untuk pengaturan ambient lights nih. Ambient lights-nya juga lengkap, ada 64 warna. Tapi ada yang recommended doang. Jadi bikin kalau misalnya kita bingung ya kalau suruh mirin 64 warna gitu, ya sudah ada direkomendasiin sama serinya. Mau pilih yang mana aja gitu ya. Atau yang mau link to drive mode. Jadi kalau misalnya drive mode-nya itu ada beberapa kan drive mode-nya. Ada normal, dia aja yang ngomong, sport, Eco mode. dan ada eco mode. Jadi ada banyak modenya dan itu Sport mode. langsung mengikuti ambient light-nya juga akan mengikuti. Jadi kalau di sport dia akan warnanya merah, kalau di normal dia warnanya biru, Normal mode. kalau di eco dia warnanya hijau Eco mode. gitu ya. Jadi sudah oke banget. Wireless charging yang sudah ada ventilasinya, jadi HP kita nggak akan panas. 2 cup holder, ada tempat pendingin, jadi kita bisa nyalain AC kita, jadi diteruskan ke tempat sini, jadi bisa jadi chiller untuk minuman kita gitu ya. Setirnya juga sudah bisa support tilt, teleskopik, dan sudah ada head up display. Dan dia juga sudah support electric seat kanan dan maupun kiri. Dan yang kami sukanya lagi, untuk pengaturan sebelah kiri udah bisa diatur dari sini nih guys. Nah, jadi mempermudah banget nih. Terus dia juga sudah support panoramic sunroof yang gede banget, liatin min. Nah, tuh panjang, lebar, besar, ya, transparan, gitu ya. Lampu-lampu sudah LED, bagus, sudah bisa di touch. Sun visor, sudah ada kaca dan lampu, besar banget kacanya. Bisa diterangin, bisa diganti warnanya, wow, keren. Dan yang paling menarik lagi dia sudah power tailgate, terus juga sudah leather seats. Pokoknya ini lengkap banget fiturnya, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Innova Zenix Hybrid pastinya. Untuk fitur penunjang, Innova Zenix Q ini juga nggak pelit, lumayan lengkap loh. Sebut saja ya, dia sudah ada layar TFT LCD di sini ya. Dia untuk speedometernya, instrumen kasarnya dia udah digital di tengah sini yang ukurannya itu 7 inch. Dan bagus resolusinya, informasi yang ditampilkan juga lengkap gitu ya. Lalu kemudian juga pastinya di sini dia sudah disematkan dengan untuk pengaturan AC-nya sudah single zone auto climate control ya, udah digital dan masih ada tombol fisiknya, mantep ya. Lalu kemudian juga ada EPB di sini, auto hold, driving mode yang bisa kalian pilih juga. Jadi ada normal, ada eco, normal, dan juga ada power mode. Dan yang keren, ini ada full EV mode. Jadi kalau misalkan, ini lagi baterainya hybrid lemah, baterai hybrid lemah, lucu banget. Kalau misalkan baterainya udah terisi cukup penuh, jadi memungkinkan mobil ini bisa berjalan dengan EV mode, jadi full electric, layaknya mobil listrik gitu ya. Lalu kemudian juga ada traction control, 2 USB-C port, ini nih, ini mobil zaman sekarang udah harus gini dong, gitu ya. Lalu kemudian di steeringnya, di lingkar kemudinya udah ada
pedal shifter nih. Jadi memberikan kesan sporty juga. Lalu kemudian pastinya di sini ada ionizer nih untuk AC-nya. Wah ya. Jadi udaranya tetap bersih. Ini kelihatan built-in, nggak kayak ada mobil yang di sini. Oke, anyway. Lalu ya ada power tailgate juga ya. Jadi bisa dibuka pintu bagasinya, bahkan bisa diakses di sini. Dan ada voice comment untuk si power tailgate ini. Jadi kalian tinggal panggil aja. Halo Innova atau halo Kijang, halo Toyota gitu ya. Dia bisa kebuka otomatis gitu bagasinya. Keren banget. Ya lalu kemudian untuk pengaturan ininya ya setirnya standar ya. Dia sudah tilt dan teleskopik gitu ya. Lalu kemudian untuk pengaturan kursinya dia juga sudah lengkap walaupun masih manual aja. Dia bisa height adjuster, maju mundur, recline gitu ya, bisa semua. Dan yang keren lagi juga di sini adalah iya, dia sudah ada panoramic. Yang gede banget. Panoramic sunroof yang bisa dibuka. Wah. Panas. Sorry. Ya, kita balikin lagi. Udah gede, ya ukurannya gede ya. Jadi memberikan kesan spacious juga ke kabinnya. Dan yang terakhir itu dia ada ambient lightingnya di sini nih kalau kalian perhatikan. Ini nggak kelihatan ya, sorry kalau siang. Di sini ya ada kayak LED bar kanan kiri, di kiri dan juga di kanan. Dan di sini juga ada ambient lightingnya di dashboardnya gitu. Jadi udah lumayan lengkap kan untuk fitur penunjang dari Innova ini. Gue sih cukup pede ya, masih pede lah ya. Untuk fitur penunjang, Chery Tiggo 8 CSA lebih unggul karena memiliki fitur Vehicle to Load, sehingga kami bernilai 9. Untuk fitur keselamatan, Chery Tiggo 8 CSA ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan Toyota Innova Zenix. Yes, mobilnya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist. Dia banyak banget. Dia udah punya Integrated Cruise Assist, Intelligent Avoidance System, Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning, Red Cross Traffic Alert, Blind Spot Monitoring, Emergency Lane Keeping, Lane Departure Assist. Banyak banget, lengkap banget, dan juga sudah disupport dengan kamera 360-nya yang memang lengkap banget. Dan bahkan indikator dari MID-nya yang di depan sini sudah bisa men-scan dan bisa membedakan mana yang mobil besar, truk atau mobil pickup gitu ya, atau sekedar mobil kecil biasa. Dan dia bisa meng-scan hingga 3 lane di kanan kiri kita, which is bagus banget. Dan kami udah coba setirnya, lane keeping assist-nya untuk meng-keep kita di dalam lane yang sama. Itu benar-benar akurat dan halus menyesuaikan kecepatannya. Luar biasa banget ya. Bicara soal fitur keselamatan atau safety dari Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista ini udah lumayan lengkap. Dia punya sistem ADAS atau fitur keselamatan aktif yang Toyota sebut sebagai Toyota Safety Sense. Udah lumayan lengkap, sebut saja blind spot monitoring, lalu kemudian juga ada pre-collision system, lane departure alert, lane tracing assist, lalu kemudian juga ada dynamic radar cruise control. Wow, jadi dia sudah adaptive cruise control, bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Bisa kalian set nih, jaraknya mau berapa sih antara kendaraan kalian, Zenix kalian dengan kendaraan di depan kalian gitu. Nice banget, speed juga bisa diatur ya. Lalu kemudian juga pasti dia sudah ada auto high beam, 6 airbags udah standar. Jadi kalau untuk urusan fitur keselamatan atau safety dari mobil ini udah lumayan lengkap. Gue sih masih pede-pede aja ya. Tapi kalau ngelihat Chery Tiggo 8 CSH itu banyak banget fiturnya kayaknya tuh. Yaudah, nggak apa-apa, kita lihat aja. Untuk fitur keselamatan, fitur ADAS yang berjumlah 14 pada Chery Tiggo 8 CSA lebih superior dibandingkan dengan TSS atau Toyota Safety Sense yang dimiliki oleh Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid, sehingga kami bernilai 9. Yes, itu dia fitur. Gimana? Fitur gak usah kasih tahu nilainya berapa. Gimana? Ntar kita kasih dia biar jelasin dulu gimana. Ada fitur bapak-bapak di sini. Apa tuh? Chrome. Chrome. Sama gue Chrome lebih banyak, bro. Modelista. Body kit. Body kit bapak-bapak. Gila sih body kitnya tuh bapak-bapak banget. Bapak-bapak pride ya. Bapak-bapak pride. Fitur satu lagi apa? Apa lagi? Kijang harus tetap ada tulisannya di belakang. Oh iya, Walaupun kecil ya sekarang ya. Bener. Tiap generasi lama-lama mengecil. Generasi pertama masih ada Kijangnya beneran kan? Iya, defisit emblem. Terus Kijang jadi alfabet. Kijang. Kecil. Lama-lama jadi Kijang, lu kan Kijang. Lama-lama jadi Kijing ntar. Ini sekarang Kijing. Terus lama-lama hilang bro. Hilang. Mau yakin nih Kijang udah ada. Karena
yang beli ini bakal nanti ya muda-muda orang Ya, muda. betul. Udah, ya udah fiturnya berapa deh? Untuk fiturnya Cherry sendiri banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Ini kalau misalnya dijelasin tempel Gini loh. ha tulisan di sini, wow ini penuh. Ih, tapi tuh mobil China yang gue perhatiin ya. Iya, canggih segala macam. Tapi kebanyakan gimmick kadang-kadang. Sebenarnya kita butuh nggak butuh gitu loh. Iya, gue ngerti ya. Mungkin bagi Iya. lu gimmick Jess, tapi bagi new money itu penting, bro. Berarti ini old money ya? Ya lu Waduh, apa nih? old money bisa. Karena kan Tapi bapak- sekarang yang punya banyak duit nanti di 2035 itu Wih. Gen Z. Kayak gua gini gitu loh. Gen Z. Kayak gua gini. Gua kan Gen Z. gimana? Hah? Apa Gen tuh? Z anak Setnya 3 maksudnya. Gen Z setnya apa nih? Oke. Oke. Berapa poinnya? Udah pasti menang jauh gua. Untuk poinnya sendiri kali ini dimenangkan oleh apalagi kalau bukan Cherry Tiggo. Iya. Ya, mendapatkan poin di 35 dan untuk Iya. Zenix sendiri mendapatkan poin 32. Wow, Cukup oh, jauh. Jauh Makin banget. jauh Oh, ya. jauh. Makin jauh. Nah, untuk overall score sendiri di sini dimenangkan oleh Cherry Tiggo lagi. Wih. Berapa overall ya? Untuk overallnya sendiri di 100 poin. Wah, gila, makin jauh, gila. 100 poin. Dan untuk Perfect, Zenix 100. Hebat, keren. Ini coping mekanisme gue nih. Oh, Woi, keren. keren. Iya. Keren. Juara. juara. Dan Sabar untuk ya. overall score dari Zenix yaitu di 97. Oke, beda 2,5 ya. Ya, makin jauh. Ya udah. Ya udah. Ya. Oke, lanjut apa nih? Oke. Oke. Berikutnya. Berikutnya kita masuk ke penilaian terakhir yaitu performa. Siapa yang pede kali ini? Kenapa kok lu udah ya aja? Kenapa Yes, emang combine power lu gua udah tahu berapa, Jess. Berapa? Combine power gua udah jauh banget ini. Reza, itu kan hanya di atas kertas. Faktanya kita belum tahu. Iya, Oke. tapi kan gue PHEV nih. Bisa ngecas, bisa bensin. Nah, Oke. Iya sih. Ada pembelaan? Iya, make sense. Udah, gue udah nggak tahu lagi. Gua udah. harusnya Ini kan hebat 4 poin lu menangin. Kalau 4 poin menangin, lu gue di performan menang pun Iya. gak akan membantu gitu ya kan. Berarti nggak ada pembelaan ya, terima lah ya. Iya nih, Ya. hybrid mesinnya irit. Tapi makanya kalau mah itu ya nggak tahu ya. We'll see nanti kita. Oke, Oke. kita lihat langsung berikutnya ya. Yuk, Langsung kita masuk ke penilaian performa. let's go. Go. Untuk mesin Cherry Tiggo 8 CSH memiliki spesifikasi yang lebih unggul berkat mesin 1500 turbo, ditemani sebuah motor listrik yang mana bisa menghasilkan tenaga dan torsi puncak yang lebih baik ketimbang Toyota Innova Zenix Hybrid. Sehingga, untuk kali ini kami beri nilai 8,5, sedangkan Innova Zenix Hybrid di 7,5. Untuk efisiensi bahan bakar dari mobil ini, menurut pencatatan kami, untuk rute dalam kota ya, banyak macam-macam juga gitu ya. Dia bisa mencatatkan figur efisiensi di 14,7 km per liter. Ya, sedangkan kalau untuk rute luar kota gitu ya, banyak jalan tol, itu bisa menembus, kita udah pernah tes juga, di 20,1 km per liter. Tapi again, ini tergantung lagi dari cara pengendaraan kalian ya. Ini hitungannya efisien banget sih. Tapi kalau bandingin sama Cherry Tiggo 8 CSH ya kita lihat deh aja berapa. Untuk efisiensi, mobil ini juga juara banget. Mungkin Jason udah impresif banget ya dengan hybrid. Tapi lagi-lagi, PHEV memang memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan hybrid biasa. Ya karena memang hybridnya tidak hanya bisa di-charge melalui mesin bensinnya. Sedangkan kalau misalnya kayak hybrid seperti Toyota Kijang Innova memang mengisi ulang baterainya untuk menggerakkan motor listriknya itu membutuhkan tenaga dari bensinnya, which is kadang kalau lagi mode pengecasan jadi agak sedikit boros tuh gitu di situ. Nah, di mobil ini kami masih bisa mengecas mobil ini di SPKLU. Jadi kalau misalnya bensin memang sudah habis pun
mobil ini masih bisa berjalan dengan motor listriknya, dimana mengambil dari daya di baterainya. Pengecasan baterainya juga sudah bisa dengan DC fast charging, karena dia sudah CCS Type 2 pengecasannya. Range EV-nya bisa berjalan sejauh 90 km. Klaimnya Chery sih bisa mencapai kalau sekali pengecasan full dan full tank itu 1300-an. Tapi ketika kami mencoba mobil ini berjalan selama 200 km untuk menguji efisiensi full to full dengan metode kami, untuk kombinasi kami masih bisa dapat di 83,3 km per liter. Itu ketika full listriknya terpakai, bahkan sempat sampai 500 km per liter karena bener-bener nggak kepake sama sekali kan bensinnya. Hybridnya baru mulai masuk bergantian itu ketika baterainya di bawah 25%. Nah, begitu menuju baterainya juga mulai habis terus dan sudah mulai bergantian dengan bensin, nah dia mulai mencapai 83,3 km per liter gitu. Tapi kalau misalnya kami coba ini ya, masih bisa sampai terus bensinnya habis. Kami kalau berjalan sampai 400 km, mobil ini masih bisa sekitar di 23 km per liter. Untuk efisiensi bahan bakar, sekali lagi berkat teknologi CSH atau Chery Super Hybrid membuat Tiggo 8 CSH jauh lebih efisien, baik untuk rute tol maupun dalam kota, jika dibandingkan dengan Toyota Innova Zenix Hybrid. Sehingga kami bernilai 9, sedangkan Innova Zenix Hybrid di 8. Oke, sekarang giliran Kijang Innova Zenix Hybrid Q Modelista. Panjang banget ya. Panjang banget, iya. Pak Juri di belakang nih. Pak Juri paling belakang, kita mau tes nanjak yang cukup ekstrim nih. Tes nanjak CVT ya? Yes. Wih. Oke, total berat kita ada sekitar 400 kg. 400 kg. 400 kg ya, ada 5 orang penumpang di sini. Yes. Oke, langsung aja gimana, Ibu? Timekeeper ya? Oke. Di sana nanti di tengah berhenti 5 detik berarti ya? Iya, di tengah-tengah kita nanjak 5 detik stop. Oke. Oke? Yuk, Oke, sebentar. setelah satu mobil. Aman? Siap, aman. Let's go. And start. Let's go. Wih, effortless bro, effortless. Santai bro, apa? Itu effort tuh ada suaranya getar. 5 detik ya. Tuh, 2, 3, 4, Go. 5. Oh, lambat. iya, Mbak oke dong. Bro, berusaha dia. Hargailah. Oke, bisa nanjak. finish. Aman, mantap banget. Oke, sekarang giliran Chery Tiggo 8 CSH. Gua akan buktiin bahwa PHEV Jess much superior, bro. Teknologi hybridnya Jepang ya, udah terbukti dari dulu ya, men. Hai. Hai, Smas. Nani Gaski. Tapi China rules the world, bro. Woi, China, bro. Enggak, by the way, kita mau terima kasih juga nih sama Kainama nih. Iya, nih dari bintang tamu kita kali ini. Dari Kainama Syarat KG. KG kita lihat dulu di Instagram dan YouTube-nya ya. Cek dulu. Walaupun dia Jepang banget tapi dia juga ada mobil Vietnam. Oke. China belum ada loh. Oh, China belum ada. Ini China juri. belum ada loh. Oke. Yuk. Oke, kita akan mulai. Kita akan tes nanjak antara PHEV lawan HEV dan kita lihat seberapa beda nih dua mobil ini. Oke. Ayo. Let's go. Let's go. And 1, 2, start. Action. Wheel spin. Makin kenceng, Wheel bro. spin. Hai, itu kameranya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh. Ya. Ada mobil, Pak. Wheel Bukan spin, wheel spin. Ada mobil, Pak. Wheel spin. Wah. Togeran nih. Togeran. Wah. Lebih cepat ya. Iya. Yes. Udah langsung kelihatan nih time-nya. Ya. Ya, itulah Jess, tenaganya jauh banget. Iya sih, cuman wheel spin kan menandakan apa itu berarti? Tandanya terlalu kuat tenaganya. Atau Atau kita terlalu berat kalau kita. Berarti tadi 400 kilo ya BTW. Oke, sekarang di sebelah gue udah ada Jason. Halo Ja, Eja udah di sebelah gue. Ya, dia sudah menggunakan hybridnya dan gue tunjukin guys, gapnya antara plug-in hybrid sama hybrid itu jauh banget. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja yuk. Kita buktikan. Ada PWR plus S. Oke, yuk. 3, 2, 1, go! Oh, gue menang. Langsung tertinggal. Tidak.
jauh nih. Jauh banget tuh. Itu dia gapnya antara plug-in hybrid Jess sama hybrid Jess. Oke, nggak apa-apa. Iya aja. Lu boleh bersombong deh kalau drag race. Tadi gila sampai lu wheel spin ya? Iya, saking kuatnya tenaganya. Jadi sebenarnya kalau wheel spin itu bukan karena mobilnya gripnya jelek atau apa, emang tenaganya overpower, Jess. Yes, masuk ke penilaian performa. langsung kelihatan Gimana? Tadi udah drag race ya tadi kita ya? Iya. Ya udahlah. Gue udah tahu kalau itu. Ya udahlah ya. Ya. Walaupun gue nanjak agak wheel spin karena memang overpower. Cuma ya sisanya Overpower atau banin? overpower, bro. Waduh. Tenaganya kenceng banget, bro. Oke, bro. Oke, jadi untuk poinnya di Ya. sini dimenangkan oleh Cherry Tigo. Aduh, poinnya. salah. Kenapa ini pemaksaan? Iya. Gila. Yes. Wuhu. Oh, kampungnya. Iya, bener. Kampungnya. Oke, masing-masing mendapatkan nilai D. Pertama kita mulai dari Zenix dulu ya. Untuk Zenix mendapatkan nilai 30 poin. Wah. Oke. Oke, Malah dan- 3 masih. Oke, sementara untuk Cherry Tigo mendapatkan nilai D 34,5. Jauh. Makin jauh perbedaannya. Jauh. Jadi untuk overall skornya, yes. Untuk Cherry Tigo mendapatkan poin 134,5. Sementara untuk Zenix mendapatkan nilai di 127. Push. Waduh, jauh banget ya bedanya ya. Iya, jauh ya. Jauh banget. Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi memang sih harus diakuin ya, memang Yap. kalau in term of kayak design, practicality, Benar. basisnya memang kan dia menyasar MPV. Yaps. Benar banget, mobil keluarga, Mobil idaman keluarga, Indonesia idaman dari Idaman Indonesia. bapak-bapak. Benar. Bapak-bapak berkeluarga. Betul. Iya. Tapi Iya, memang benar. kalau yang lain-lainnya, kenyamanan dan segala Yes. macamnya, akhirnya Cherry sudah bisa menemukan kliknya ya untuk Iya. mobil internal combustion-nya. Yaps. Benar banget. Karena memang Dia rata-rata memang- mobil internal combustion-nya dia kan ya harus kita akui ya sebelum-sebelumnya kurang baik lah ya sebelumnya. Sekarang improve. Improve. Jadi karena apa? Mereka sudah berhasil menciptakan mobil EV yang improve. Nah, dilebur jadi satu perfect. dengan mesin internal combustion-nya dia memang yang mungkin dulunya nggak seperfect itu ya. Iya, tapi dibantu ya. Dibantu dengan Sistem PHEV hybridnya. gini. Oke, anyway. Anyway, kalau biasanya kami sangat bahasanya sangat generik ya bilangnya kayak bagi CVTs mungkin lebih prefer hybrid atau apa. Untuk kali ini mohon maaf banget nih. Bener. Karena Ini perbedaannya perbedaannya sangat jauh ya. Iya. Setuju. By Secara data. by data. By data. Dan dua mobil ini tidak ada mobil-mobil emosional. Mungkin ikatan emosional kijangnya masih ditulis di belakang ya. Yang akan ntar lagi hilang dan gak ada emosional Lama-lama lagi. makin kecil kan. Cuma kalau misalnya kalau kalian sebagai buyer yang logical, Iya. jujur banget mohon maaf nih untuk Iya. kali ini ya. Iya. Kalau logical kalian punya uang terbatas 500 juta deh mentok. Udah definitely ambil ini. Bener, gue setuju banget ya. Apalagi yang tadi lu sempat mention ya, plug-in hybrid tuh solusi terbaik sekarang sebenarnya. Betul. Kan orang, apalagi banyak kasus ya tentang mobil listrik ya, yang Yes. pure EV ya, battery Iya, EV dan bensin oplosan. Yes. Kalau kalian nggak mau pusing sama semua itu, mau jalan tengahnya, PHEV ini solusinya. Solusi terbaik. Dicas bisa, diisi bensin bisa, jarak tempuhnya bisa sampai berapa aja? Bisa sampai 90 km yang ini ya. Yang full EV Kalau mode. full EV 1300. Full tangki bensin sama fully charge Iya, ya? 1300-an. Anyway, Yes. kalau mungkin untuk mensimpulkan karena PHEV mungkin secara teknologi masih awam ya. Benar, Untuk masih sedikit baru menyimpulkan teknologi para CVTs ya. Bedanya PHEV sama HEV itu apa sih? HEV itu hybrid, ada motor listrik juga, ada baterai juga, tapi baterai tidak terlalu besar dan motor listrik tidak terlalu besar. Karena memang mengisi baterainya masih menggunakan mesin bensinnya. Benar, jadi Masih bahu membahu. energi, iya benar. Yap, jadi intinya kalian cuma bisa ngisi bensin tok. Yes. Dibantu sama di-assist sama Motor hybrid, tapi listrik lebih hybrid. tinggi assistance-nya dibandingkan mild hybrid. Yep. Ya Setuju. kan? Nah, PHEV itu apa? Kalau PHEV benar-benar ibaratnya kalian punya ada mobil EV dan ada mobil bensin dijadikan satu. Benar. Jadi gimana aja? Lu udah tertarik buat pakai mobil listrik? Nanti dulu. Nah, habis itu kita selesai dulu penjelasannya. Kalau mobil listrik tuh langsung deh. Penjelasannya kita nanti dulu. Oke. Jadi intinya kalian tuh misal kamu pakai mobil ini keluar kota, kalian nggak akan ngerasain keribetannya kalau pakai EV yang mana rebutan SPKLU, Nunggunya lama. SPKLU yang sering rusak. Terus range anxiety Range anxiety yang Iya, dia udah nggak ada mobil EV itu nggak ada karena kalian masih bisa tetap ngisi bensin. Benar. Dan ngisi listrik ya masih tetap bisa pakai bensinnya. Gitu. Ini ya pakai energi kinetik Iya, buat energy ngisi reverse braking-nya dan segala baterainya. macam. Jadi
Intinya PHEV itu adalah versi lebih advance dari ini dan Benar. dua mobil EV dan mobil bensin benar-benar dijadikan satu. Iya, jadi ibaratnya 2 in 1, tapi harganya Terjangkau setengahnya. banget. Apalagi sekarang lagi ada sales program kayak gini ya. Wah, Iya, tersales iya. programnya, jadi nggak perlu khawatir lagi untuk punya Cherry ya. Udah peace of mind lah. Peace of gitu mind ya. sekarang. Jadi nggak usah Cherry khawatir nih, kadang-kadang kan orang tuh banyak konsumen kita ya. Itu ini pengalaman bener nih. Mobilnya bagus, value for money-nya bagus banget. Tapi kadang-kadang masih mikir, Cherry after sales-nya gimana? Ya Tapi sekarang kalau selama kami menjadi media ya, Iya. undangan Cherry itu kalau nggak launching mobil buka dealer. Tiap minggu, Iya juga. iya kan? Iya juga. Habis launching buka dealer. Waduh. Habis launching buka dealer. Selang-seling, Buka dealer. bos. Iya. Ya udah, berarti Selang-seling. tandanya memang mereka lagi bergerak Iya, iya. memperbaiki After after sales sales-nya. mereka. Jaringan dealernya udah tersebar baik banget di seluruh Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Peace Betul. of mind beli Cherry. Kalau misalnya itu jadi faktor kalian, Ya. ya. Tapi kalau misalnya faktor lain, ya ada faktor di CVT War ini. Ya, sama satu lagi biasanya. Apa? Resale value. Ya. Belum beli Ya. udah mikir, jualnya gimana bang? Ya udahlah, Ya udah. kalau udah itu faktor utama kalian. Ini aja deh. Ini Nah, udah paling bener. Tadi Udah paling bener. Oke. Yaps. Oke, CVT, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Buat kalian yang mau kepoin Instagram kita bisa langsung ke Instagram @CVT Indonesia. Dan buat kalian nih para Gen Z, gue sih Gen Z ya, gue dong Iya, Gen Z. Oke. Enggak. Gua. Ya udahlah ya, yaudah. Ya mau lihat TikToknya bisa langsung ke @CVT Indonesia. Dan kalau misalkan mau baca berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang Cherry Tiggo 8 CHH atau misalkan si Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid modelista ini, atau misalkan keduanya, itu bisa membelinya melalui website kami dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Penawaran terbaik. Pastinya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune. Dah, mau balik kampus ah. Dah. Dah, balik kampus.